Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Malik Ibrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan open source IT teknologi. Oke, sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran managing files. Judul materinya diantaranya ada struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, dan yang lainnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas struktur directory pada Linux. Nah, ini merupakan struktur directory pada Linux. Jadi yang paling atasnya terdapat root atau yang biasa kita lihat atau yang bisa kita lihat yaitu slash. Slash itu bisa disebut menjadi root. Root ini merupakan user dengan pihak yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua directory. Karena semua directory itu dia beradanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root adalah ketuanya. Lah, jadi bisa melakukan apa saja kepada directory yang berada di bawah dia, karena tidak akan ada lagi directory di atas root. Nah, di sini tidak usah pusing-pusing dulu, karena kita cukup belajar yang basic-basicnya saja, seperti home directory, etc, dan juga usr. Nah, usr itu merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu nanti diletakkan yaitu pada directory usr. Jadi kalau kita samakan dengan Windows, usr itu sama sepertinya dengan program file. Oke, kita coba lihat dulu di file. Nah, di sini kan masuk ke local disk C. Nah, ini program files. Nah, di sini yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan letakkan di program file. Nah, yang kedua itu ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop ataupun Linux server kita, itu home directory-nya sama saja. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory, itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian, Linux desktop ataupun Linux server, kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya namanya adalah tjkt2. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu tjkt2 ataupun user yang lainnya. Jadi yang paling penting itu hanya dua itu saja. Dan ada lagi yang namanya directory etc. Nah, etc itu yaitu yang mana etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux itu nanti semuanya terkonfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Nah, sekarang kita masuk ke Debian desktop kita. Nah, kita masuk ke filenya terlebih dahulu. Kita klik activity, kemudian pilih yang file. Nah, ketika teman-teman buka file, itu defaultnya teman-teman akan langsung diarahkan ke directory home. Oke, seperti ini directory home, yang mana terdapat directory yang lainnya. Bukannya tadi katanya kalau misalnya kita buka home, itu semua user yang ada akan terlihat. Lalu mana usernya? Nah, untuk melihat user pada directory home, itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Nah, bagaimana sih caranya kita masuk pada directory root? Nah, caranya kalian klik yang order location seperti ini. Kemudian teman-teman klik yang slash seperti ini. Klik yang pertama ini yang ada tanda slashnya, karena slash itu dilambangkan sebagai root sendiri atau slash. Nah, di sini langsung klik saja. Oke, di sini ada banyak sekali file-file yang penting yang akan kita pelajari nantinya. Ada bin, boot, dev, dan juga etc. Nah, etc ini seperti yang saya katakan tadi. Nah, etc fungsinya untuk menyimpan seluruh konfigurasi. Dan terdapat juga directory home. Nah, ini jadi ketika saya klik, nah dia akan memunculkan nama user saya yaitu tjkt2.
Dan ketika saya membuat user baru, contohnya seperti user tjkt 3, 1, atau 4, nanti pada Linux maka dia akan memunculkan user tjkt 3, 4, ataupun 1 di sini. Jadi seluruh home directory pada user itu sama satu saja ya. Di sini teman-teman bisa juga ngecek parent directory-nya, yaitu dengan klik titik 3 di sini, kemudian klik yang properties. Nah, di sini belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk ke directory manapun. Jadi saya akan coba masuk ke directory home. Di sini saya akan klik titik 3 lalu klik property. Nah, parent foldernya adalah slash atau root. Kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang, karena saya sekarang sedang berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau directory home pada parameter parent folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Contohnya, kita masuk terlebih dahulu pada usernya. Nah, di sini kita sudah berada di directory home. Di sini lalu saya klik titik 3, kemudian property. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya atau folder di atas folder tjkt2 ini adalah home. Berarti karena sekarang saya sedang berada di tjkt2, maka seharusnya saya sedang berada di home/tjkt2. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan struktur directory pada Linux. Oke, sekarang kita lanjut ke navigasi path. Nah, ini dia perintah-perintah dasar yang ada di navigasi path. Nah, jika menggunakan CLI, nah nanti kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd, pwd, dan ls. Ketika kita menggunakan tab CLI dan ingin masuk ke dalam directory itu, teman-teman bisa menggunakan perintah cd. Jadi kalau misalnya di file biasa itu teman-teman tinggal klik-klik saja. Misal teman-teman mau masuk ke directory home, itu tinggal klik-klik saja jika di file biasa. Namun untuk tab CLI kita harus menggunakan perintah cd dulu, seperti cd/home atau cd/bin, seperti itu. Dan juga terdapat pwd yang mana ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin misal, lalu kita sudah lama membuka atau lalu kita sudah lama meninggalkan Linux. Nah, kita ingin membuka Linux lagi. Nah, sekarang saya sedang berada di folder mana? Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd yang mana dia nanti akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Dan juga terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Semisal saya membuka file yang ada pada directory home, nah itu bisa menggunakan perintah ls, jadi ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Oke, sekarang kita buka saja Debian-nya. Kita coba masuk ke terminal. Kita klik activity lagi, misal dengan file. Nah, secara defaultnya ketika kita membuka file secara otomatis akan diarahkan ke directory home. Begitu juga dengan tab CLI, defaultnya akan di directory home dengan tanda atau dengan lambang seperti ini yang melengkung seperti ini. Oke, jika di file, jika kita ingin masuk ke root, kita tinggal klik order location, kemudian klik slash yang seperti ini. Nah, secara otomatis kita sudah berada di directory root. Nah, jika di tab CLI, untuk masuk ke directory root kita harus mengetikkan sudo, kemudian dengan password 13. Nah, jadi seperti itu. Oke, semisal kita ingin masuk ke directory etc, kita ketikkan saja cd/etc, enter, maaf, cd/etc. Nah, sekarang kita sudah berada di directory etc. Untuk di file tinggal klik saja folder etc-nya, secara otomatis akan membuka folder etc. Sekarang bagaimana cara melihat directory mana sekarang saya berada?
dengan perintah pwd. Nah, secara otomatis akan diberitahu bahwa sekarang sedang berada di direktori etc. Nah, untuk melihat file yang ada di direktori etc, cukup kita harus mengetikkan ls. Nah, secara otomatis nanti semua file-file yang ada di etc akan ditampilkan di tab CLI-nya. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai navigasi path. Oke, sekarang kita lanjutkan ke absolute versus relative path. Nah, absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu directory, kita harus mengawali dengan slash, sedangkan relative itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relative path? Nah, seperti contoh di sini, saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin ataupun lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slash, yang mana ketika saya sedang berada di directory home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd/bin, karena directory bin dan juga lib dia terhalang oleh usr, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin, yang mana saya berada di dalam home. Ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin. Nah, saya sedang berada di directory usr. Nah, ketika saya berada di directory usr dan saya ingin masuk ke dalam bin ataupun lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash ataupun root. Jadi ketika saya sedang berada di usr, kalau saya ingin masuk ke dalam lib ataupun bin, maka saya cukup memasukkan perintahnya dengan cd/lib. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam directory root yang ada di other location, kemudian yang slash ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu su 23. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam directory /cd/. Oke, setelah itu saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Nah, di sini ada folder apache 2 dan saya akan masuk ke dalam apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam apache 2 melalui directory ini di CLI. Nah, caranya menggunakan absolute path, yaitu dengan diawali dengan lambang slash. Jadi kita coba dengan cd/etc/apache 2. Nah, sekarang saya sudah berada di folder apache 2. Oke, kita sudah berada di directory apache dengan masukkan perintah pwd. Nah, sekarang saya sudah berada di directory apache. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke dalam root dan kita akan coba masuk ke dalam apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Kita coba lagi cd/, kemudian saya masuk cd/apache 2. Nah, jadi tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relatif. Dan untuk menggunakan relatif, kita harus masuk ke dalam folder etc terlebih dahulu untuk masuk ke dalam apache. Nah, sekarang kita akan praktek relatif. Kita masuk ke cd etc. Nah, ini menggunakan relative path karena tidak menggunakan slash. Kemudian kita masuk ke apache 2, cd/apache 2. Nah, sudah bisa. Jadi seperti itu untuk pembahasan absolute versus relative path. Oke, selanjutnya kita akan membahas spesial karakter. Nah, di pembahasan spesial karakter kita akan membahas karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter seperti $. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi, ini kita akan masuk terlebih dahulu ke tab CLI-nya. Misalkan
kita di sini akan menjelaskan lambang melengkung. Nah, lambang melengkung ini ataupun karakternya ada di sebelah angka 1 kalau di keyboard laptop, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah pwd enter. Nah, kita sedang berada di home directory. Oke. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam root. Oke. tsu 23. Nah, sini saya sudah berada di /home/tjkt2. Nah, kenapa masih belum ada lambang slash seperti ini? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukanlah pada /home/tjkt2 atau /home/user. Namun, home directory root itu berada pada directory dengan nama root. Seperti ini. Jadi, cd/root. Jadi, lengkungannya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root, jadi bukan pada directory pada nama home. Lalu saya akan mencoba untuk keluar, exit. Nah, karakter $ seperti ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI, bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang $ seperti ini, itu menandakan bahwa kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu yang ketiga, ada lambang pagar. Ini merupakan lambang pada root. Oke. Di sini kita masuk lagi su23 dan sini sudah terdapat lambang pagar. Yang mana ini menandakan bahwa akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama saya lihat teman-teman memiliki pagar atau terdapat lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Nah, lalu ada terdapat lambang seperti titik seperti ini. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah, sekarang ketika saya ls titik, nah, secara otomatis itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang saya sekarang. Nah, maka perintah ls titik itu akan menunjukkan isi file directory yang sekarang. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan masuk ke dalam slash. Kita cd slash. Nah, di sini saya akan coba ls titik. Nah, berarti saya meminta untuk memperlihatkan seluruh file yang ada pada directory yang sekarang, yaitu pada directory slash. Dia dan apa ada saja yang ada pada directory slash. Lalu saya akan coba masuk ke dalam directory cd titik etc. Maaf, cd slash etc. Nah, lalu terdapat lambang yang kelima, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent, yaitu lambang titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya. Nah, directory sebelum etc ini apa? Directory sebelum etc ini adalah slash. Nah, lalu saya akan mencoba untuk masuk ke dalam directory yang ada pada etc lagi. Saya akan coba ls terlebih dahulu, dan di sini terdapat file yang namanya apache 2. Nah, saya akan masuk ke dalam apache 2. Kita cd apache 2. Saya akan pwd terlebih dahulu untuk melihat di mana keberadaan saya sekarang. Nah, keberadaan saya sekarang sedang berada di dalam directory etc dan di dalam apache 2. Nah, yang mana ketika kita cd titik 2, nah, berarti kita masuk ke dalam directory yang sebelum apache 2. Berarti kita masuk ke dalam parent directory. Nah, karena parent directory apache 2 ada etc, maka secara otomatis kita akan kembali lagi ke directory etc. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan spesial karakter. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat file dengan perintah touch. Nah, di sini kita buka dulu tab CLI-nya dan filenya. Nah, misal kita ingin membuat files di directory home. Kita lihat terus sedang berada di. Nah,
sekarang kita sedang berada di directory home/tjkt2. Misal kita akan membuat file di directory home dengan perintah touch, misal filenya 123.txt, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan membuat file 123.txt di directory home-nya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membuat file di directory documents tanpa masuki terlebih dahulu directory documents-nya. Nah, caranya dengan perintah touch. Nah, sekarang kita akan membuat files di directory documents tanpa harus masuk terlebih dahulu ke directory documents-nya, yaitu dengan mengetikkan touch. Nah, di sini saya akan menggunakan metode relative path. Kita ketikkan saja documents slash, kita beri nama filenya misal fun.txt, kemudian enter. Setelah itu kita masuk terlebih dahulu ke documents, misal cd documents, enter, ls. Nah, secara otomatis file fun.txt sudah terbuat di folder documents. Kita lihat, nah sudah ada fun.txt. Nah, jadi seperti itu untuk membuat file dengan perintah touch. Oke, selanjutnya kita akan membahas perintah ls advance. Jadi, seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu directory, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari directory. Contoh, teman-teman masuk ke dalam directory dokumen dan teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut. Itu dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari directory dokumen. Nah, apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Jadi saya akan memberikan perintahnya nanti. Oke, di sini kita masuk saja ke terminal. Nah, di sini saya sedang berada di home directory. Seperti biasa, secara defaultnya terminal akan memunculkan kita di home directory terlebih dahulu. Nah, di sini saya ls biasa terlebih dahulu. Nah, maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu 123.txt dan juga directory default lainnya. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Nah, terdapat perintah ls lain atau perintah ls yang lebih bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu dengan ls-a. Nah, ls-a ini digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi atau hidden directory. Jadi kita bisa menggunakan ls biasa, dia hanya memperlihatkan directory biasa. Nah, yang tersembunyi kita menggunakan ls-a. Maka dengan -a ini dia akan memperlihatkan directory mana ataupun file yang tersembunyi, atau bisa disebut hidden file. Dan tanda bahwa file atau directory yang tersembunyi itu diawali dengan tanda titik. Nah, seperti ini, .config, .search, .base logout. Nah, dan ada lagi yaitu ls-l. Nah, ls-l ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap directory. Jadi di sini terdapat komen seperti drwr, xr, user, tjkt2, tjkt2, 4096 dan juga tanggal-tanggal. Nah, di sini ada tanggal yaitu November 29, November 22, November 29, November 22 dan yang lainnya. Itu merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi terakhir diakses ataupun terakhir dibuat. Nah, seperti yang kita ketahui, pada sebelumnya kita sudah membuat file di documents dan kita juga sudah mengakses folder dari si dokumen, yaitu tadi pada tanggal 29 November. Nah, secara otomatis folder dokumen tersebut akan berubah tanggalnya, yaitu November 29. Nah, secara defaultnya folder-folder yang lainnya dibuat pada tanggal 22 November. Nah, dokumen juga sebelumnya dibuat pada tanggal 22 November. Dikarenakan kita sudah mengakses dokumen, maka tanggalnya akan otomatis berubah menjadi tanggal yang kita akses pada tanggal tersebut. Nah, sebelumnya juga kita sudah membuat file baru yaitu 123.txt. Nah, secara otomatis
dia akan membuat tanggal, yaitu tanggal 29 November. Nah, kemudian ada perintah ls min la. Nah, ini perintah gabungan antara min a dengan min l. Kita enter. Nah, perintah ls min la ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory dan hidden file, yang dimana hidden directory dan file tersebut akan ditampilkan secara detail, yaitu ada drwx dan ada user dan juga tanggal-tanggalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hidden directory atau hidden file itu diawali dengan titik. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan ls advance. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat directory dengan mkdir. Nah, di sini saya akan mencoba directory baru, yaitu dengan perintah mkdir lalu namanya. Jadi semisal mkdir dir, mkdir baru namanya. Nah, di sini saya akan mencoba directory dengan nama direct new. Nah, di sini kita ketikkan saja mkdir direct new. Nah, oke, setelah itu kita enter. Nah, tidak ada error. Lalu saya akan coba ls, dan secara otomatis folder kita atau directory yang sudah kita buat sudah masuk ke dalam direktorinya. Misalkan di sini ada file 123.txt dan saya akan coba masuk ke file 123.txt. Misal cd 123.txt. Nah, jelas nggak bisa ya. Namun ketika kita mau buat suatu file ataupun directory dengan mkdir, itu kita baru bisa masuk ke dalam direktorinya. Nah, jadi teman-teman bisa mempersingkat dengan cd lalu dengan perintah dir, kemudian kalian klik tab dan secara otomatis akan terdapat direct new. Kita enter, dan setelah kita masuk ke dalam direct new kita coba ls, dan di sini jelas belum ada file apapun, yang artinya masih kosong. Nah, bagaimana kita membuat directory di dalam directory? Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya ada sebuah directory yang namanya directory 1, kemudian di dalam directory 1 terdapat directory 2, dan di directory 2 terdapat directory 3. Nah, seperti itu. Jadi kasus seperti ini itu ada metodenya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini sebagai pembuatan directory di dalam directory dan juga di dalam directory juga. Caranya adalah kita ketikkan mkdir dir 1. Nah, setelah itu kalian menggunakan panah atas saja mkdir dir 1, kemudian kalian slash, kemudian masukkan directory 2, kemudian enter, kemudian kalian tanda panah atas lagi, kemudian slash directory 3, kemudian enter. Jadi file directory 1 di dalamnya ada directory 2, dan directory 3 dan directory 2 di dalamnya terdapat directory 3. Nah, oke. Sekarang kita coba ls ya. Nah, di sini ada directory dir 1. Kita coba masuk ke dir 1. Nah, setelah itu kita ls, terdapat dir 2. Kita masuk ke dir 2. Kita ls, terdapat dir 3, dan coba kita masuk ke dir 3. Nah, kita sekarang sudah berada di directory 3. Kita coba ls, dan kosong karena belum ada apa-apa. Saya akan coba kembali ke home. Oke, sekarang saya sedang berada di home directory. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan juga yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls min l. Enter. Nah, jadi ini terdapat tanda ataupun seperti abjad seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa membedakannya. Kalau file directory itu dipastikan di depan abjadnya. Nah, kalau file directory itu pasti abjad depannya adalah D. Nih. Ini jika ada. Nah, jika depannya D, maka sudah dipastikan bahwa itu directory. Dan jika tidak ada tanda D seperti yang rwr ini yang file 123.txt, nah itu bukan directory karena dia merupakan file biasa. Dan untuk melihat apakah file tersebut adalah directory atau bukan, itu bisa dilihat dari abjadnya. Kalau yang abjad depannya D, itu berarti directory. Nah, jika tidak ada D, maka itu bukan directory.
Nah, mungkin cukup sekian pembahasan untuk pembuatan direktori dengan mkdir. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan perintah cp atau komen cp. Jadi, apa itu perintah cp? Cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi, cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Ya, bisa dibilang bahasanya adalah menduplikasi. Jadi, jika kita memiliki suatu file, itu kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp kalau di terminal. Nah, kita langsung saja buka Debian-nya. Nah, di sini saya akan bandingkan dengan file biasa. Untuk di file biasa, untuk mengcopy file itu cukup dengan blok filenya, kemudian klik kanan, copy, kemudian misal kita akan copy ke directory home, kita klik kanan lagi dan paste. Nah, maka secara otomatis file tersebut akan diduplikasi atau di copy ke directory home. Nah, caranya lumayan lama dibandingkan cara yang lebih simpel yang ada di terminal. Kita hapus dulu move to trash. Oke, sekarang kita akan belajar cara menggunakan perintah copy di terminal. Nah, kita lihat dulu di folder dokumen. Nah, di dokumen ini kita terdapat dua file, yaitu fun.txt dan fun2.txt. Nah, kita akan mencoba mengkopikan dua file tersebut ke directory home dengan perintah cp dokumen slash misal fun.txt ke directory home. Nah, directory home itu bisa kita lihat dengan perintah pwd. Jadi kita akan mengkopikannya ke /home/tjkt2. Oke, kita ulang lagi, cp dokumen fun.txt spasi /home/tjkt2 dan enter. Kita akan coba ls. Nah, di sini sudah terdapat file fun.txt. Kita buktikan di file. Nah, sekarang sudah ada fun.txt. Nah, singkatnya kita itu mengcopy file fun.txt yang berada di folder dokumen ke directory home/user sebagai tujuan. Nah, kita akan coba sekali lagi untuk mengcopy fun2.txt ke directory home. Nah, caranya sama. Kita ketikkan lagi cp dokumen /fun, kita tambahkan fun2.txt /home/tjkt2. /home/tjkt2 itu merupakan tujuan directory yang akan kita simpan filenya. Kita enter, kita ls. Nah, di sini juga sudah terdapat file fun2.txt. Bisa kita buktikan di sini. Nah, untuk konsepnya tuh seperti ini. Kita ketikkan dulu cp, perintah cp untuk copy, kemudian source atau sumber, kemudian destination. Nah, source ini merupakan sumber dari file yang akan kita copy, yaitu sumber yang ini, dokumen /fun.txt. Kemudian destination itu adalah tujuan. Nah, tujuannya yaitu yang /home/tjkt2. Jadi seperti itu untuk konsep copy. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file baru di folder documents dengan perintah touch documents /fun3.txt. Kita enter. Kita lihat ls documents. Kita enter. Nah, di directory dokumen sudah terdapat 3 file, yaitu yang fun.txt, fun2.txt, dan fun3.txt. Kita buktikan. Nah, sekarang sudah terdapat file baru yang baru kita buat, yaitu fun3.txt. Nah, perintah touch itu digunakan untuk membuat file kosong yang baru. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengcopy ke directory saat ini atau directory yang sedang
aktif. Misal, nah, directory kita yang sekarang itu adalah directory home. Nah, caranya cukup dengan perintah cp, Nah, caranya kita ketikkan perintah cp dokumen tabs, kemudian misal kita akan mengcopy fan3.txt ke directory yang sedang aktif saat ini, yaitu tinggal ketikkan titik saja. Nah, titik ini berarti directory tempat kita sedang berada sekarang atau directory yang sedang aktif. Kita enter. Seharusnya ini fan3.txt. Kita enter. Nah, kemudian kita ls. Nah, sekarang sudah terdapat file fan3.txt di directory home atau directory yang sedang aktif. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengcopy file secara sekaligus, misal fan1, fan2, fan3.txt dari directory home akan dikopikan secara langsung semuanya ke directory, misal directory publik. Nah, caranya cukup mudah. Kita ketikkan cp bintang.txt, kemudian kita pilih directory tujuannya yaitu publik. Nah, jadi karena formatnya .txt, jadi secara otomatis file .txt yang sedang berada di home akan dikopikan ke directory publik. Kita enter, kita ls publik, kemudian enter. Nah, sekarang file .txt sudah dikopikan ke directory publik. Kita buktikan di sini. Nah, sekarang sudah ada file fan2 dan 3.txt di directory publik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika kita mengcopy directory? Nah, di sini saya akan mencoba mengcopy folder dir2 yang berada dalam dir1. Nah, caranya kita ketikkan perintah cp. Nah, yang berbeda di sini kita tambahkan -r, kemudian dir1 / dir2, kemudian kita arahkan ke directory tujuan kita yaitu /home/user yaitu tjkt2. Kemudian kita enter. Maaf, seperti ada yang salah. dir1 dan dir2. Enter. Nah, kita ls. Nah, sekarang folder dir2 sudah berada di directory home. Bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah berada di directory home si folder dir2-nya. Nah, jadi mengapa pada saat kita akan mengcopy folder harus ditambahkan dengan opsi -r atau rekursif, karena folder punya isi di dalamnya. Tanpa -r, folder tidak bisa di-copy. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan perintah cp. Oke, sekarang kita lanjut dengan perintah mv. Perintah mv ini merupakan singkatan dari move yang digunakan untuk yang pertama, perintah mv bisa digunakan untuk memindahkan file dari satu directory ke directory lain. Dan yang kedua, perintah mv juga bisa digunakan untuk mengubah nama file atau folder, atau bisa kita bilang merename. Oke, sekarang kita sudah berada di Debian desktopnya. Nah, mv juga sama seperti cp, jadi mv juga bekerja dengan konsep mv, perintah mv, kemudian source atau sumber, kemudian destination atau tujuan. Bedanya, setelah dipindahkan, file asal akan hilang di lokasi sebelumnya karena memang berpindah tempat, bukan menduplikasi. Oke, sekarang kita lanjut saja ke prakteknya. Misalkan di sini kita akan memindahkan file dari documents ke home. Nah, saya akan buka terlebih dahulu folder dokumennya. Nah, di sini terdapat ada fan.txt, fan2.txt, dan fan3.txt. Misalkan di sini saya akan memindahkan fan.txt ke home. Nah, caranya kita ketikkan perintah mv documents
fun.txt, kemudian ke destinasinya atau ke tujuannya, yaitu /home/user tjkt2 / kemudian enter. Nah, secara otomatis file fun.txt akan hilang di directory documents, dan ketika kita buka directory home, nah file si fun.txt nya akan kembali muncul. Karena intinya perintah mv ini untuk memindahkan file dari satu tempat ke directory yang lainnya, bukan menduplikasinya. Oke, sekarang kita hapus dulu yang ini. Nah, kita buka lagi dokumennya. Nah, misalkan di sini kita akan memindahkan file ke directory saat ini. Contoh, di sini saya akan memindahkan fun2.txt dari documents ke folder yang aktif. Nah, perintahnya adalah di sini kita ketikkan mv documents /fun2.txt kemudian titik. Nah, titik ini berarti directory saat ini. Jadi file fun2.txt ini akan pindah ke folder yang sedang dibuka di terminal, yaitu directory home. Kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini file fun2.txt sudah berada di directory home. Kita coba ls documents. Nah, file fun2.txt sudah berpindah tempat ke directory home, bukan di directory documents lagi. Oke, sekarang ada fungsi yang kedua dari perintah mv, yaitu mengubah nama file atau folder. Bisa kita sebut dengan merename. Nah, caranya adalah, contoh, kita akan mengubah fun3.txt ini. Kita akan merubah namanya. Misal, kita akan mengubah fun3.txt ini menjadi funbaru.txt. Nah, caranya dengan mengetikkan mv fun3.txt, kita spasi, lalu ke nama yang baru, yaitu fun, misal fun_baru.txt, kemudian enter. Maaf, seperti ada yang salah. Kita harus masuk dulu ke change documents. Nah, setelah itu kita akan mencoba merename fun3.txt dengan perintah mv fun3.txt, bisa jadi fun_baru.txt. Kita enter. Nah, kita coba ls. Nah, sekarang fun3.txt sudah merename atau berubah nama menjadi funbaru.txt. Nah, jika source dan destination berada di directory yang sama, maka mv akan mengganti nama file, bukan memindahkan lokasi. Oke, jadi jika kita ingin merename file yang akan kita rename, kita harus masuk terlebih dahulu ke directory di mana file tersebut berada. Contohnya, saya akan mengubah file fun3.txt menjadi funbaru.txt. Nah, file fun3.txt ini sedang berada di folder documents. Bisa kita lihat di sini. Nah, baru kita ketikkan perintah mv fun3.txt menjadi funbaru.txt. Kemudian secara otomatis fun3.txt akan merubah nama menjadi funbaru.txt. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memindahkan file funbaru.txt ini ke directory home. Caranya adalah kita ketikkan perintah mv, kemudian directory-nya. Nah, setelah itu kita ketikkan nama filenya, yaitu fun_baru.txt, dan saya akan memindahkan ke directory home, yaitu titik saja. Enter, kita ls. Nah, funbaru.txt sudah berada di directory home. Nah, sekarang saya akan coba untuk memindahkan banyak file sekaligus, yaitu fun.txt, fun2.txt, dan funbaru.txt. Nah, caranya sama seperti perintah cp, yaitu tinggal ketikkan mv bintang.txt,
spasi, kemudian misal kita akan memindahkan ke directory desktop. Nah, kita akan memindahkan ke directory desktop. Nah, di sini kita ketikkan desktop, kemudian enter. Nah, secara otomatis file fun.txt, fun2.txt, dan funbaru.txt akan pindah ke directory desktop. Jadi, lambang bintang digunakan untuk memindahkan banyak file yang memiliki pola nama tertentu. Nah, di sini nama polanya itu .txt. Berarti semua file yang berakhiran .txt akan pindah ke directory yang kita tuju. Nah, di sini saya akan mencobakan memindahkan directory atau folder dengan perintah mv. Nah, di sini misal kita akan memindahkan folder dir2 dari dir1 ke home. Kita buka dir1. Nah, dir2 ini kita pindahkan lagi ke home. Oke. Caranya tinggal kita ketikkan mv dir1 slash dir2 spasi ke directory tujuan yaitu slash home slash user tjkt2 slash kemudian enter. Maaf, dir kurang 1. Nah, kemudian enter, kita ls, dan sekarang folder dir2 sudah berada di directory home. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada dir2. Nah, di sini juga dengan perintah mv kita bisa merename folder, yaitu merename directory. Nah, caranya kita ketikkan, misal kita akan merubah dir1 merubah menjadi project 1. Kita ubah menjadi mv dengan perintah mv dir1, kemudian namanya, misal namanya adalah project. Enter. Nah, kita lihat. Nah, secara otomatis folder dir1 sudah berganti nama menjadi project. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai perintah mv. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan perintah rm di Debian. Nah, perintah rm ini digunakan untuk menghapus file atau folder di Linux. Berbeda dengan Windows yang masih masuk ke recycle bin. Nah, untuk di Linux, jika menghapus file atau directory, maka akan hilang permanen. Jadi harus hati-hati. Langsung saja kita buka Debiannya. Nah, di sini kita sudah berada di Debiannya. Untuk format dasarnya seperti ini. Perintah rm, kemudian opsinya, kemudian opsi. Nah, opsi ini bisa membentuk file ataupun folder. Nah, misalkan desktop, kemudian fun.txt. Kenapa seperti ini? Dikarenakan di directory desktop ada file yang bernama fun.txt. Nah, begitulah konsep dasar untuk perintah rm. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan mencoba untuk menghapus fun.txt di directory desktop. Nah, caranya kita ketikkan rm desktop slash fun.txt di terminal. Kita enter. Kita coba cek ls desktop, kemudian enter. Nah, secara otomatis file fun.txt akan terhapus. Kita coba buka. Nah, file fun.txt sudah terhapus. Nah, ini terhapusnya secara permanen, tidak bisa dibalikan lagi. Nah, jadi perintah rm itu digunakan untuk menghapus file tanpa konfirmasi setelah dihapus. Jadi file tidak bisa dikembalikan. Nah, sekarang misalkan kita akan mencoba untuk menghapus file fun2.txt dan funbaru.txt secara langsung di directory desktop. Nah, caranya adalah kita ketikkan perintah rm, kemudian direktorinya, kita ketikkan perintah rm, kemudian direktorinya desktop, kemudian, nah, sama seperti perintah cp dan mv, kita punya cara cepatnya yaitu bintang.txt. Oke, kita enter. Nah, secara otomatis file fun2.txt dan funbaru.txt sudah terhapus di directory desktop. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus directory atau folder. Nah, di sini ada directory atau folder direct new. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus folder direct new. Nah, perintahnya
agak berbeda. Di sini untuk menghapus folder itu kita harus memakai perintah rm -r, kemudian nama foldernya itu direct new, kemudian enter, dan secara otomatis folder direct new sudah terhapus. Di sini kita coba ls. Nah, sekarang folder direct new sudah terhapus. Jadi -r itu digunakan untuk menghapus direktori beserta seluruh isinya, termasuk subfolder. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan managing files pada open source IT teknologi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.